Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan HOT yang ketiga untuk rangkaian arus searah dengan konsep hukum satu Kirchhoff dan potensial. Jadi Anda dapat rangkaian seperti ini, diketahui gambarnya. Pada gambar yang diberikan, arus yang melalui resistor 20 ohm adalah, jadi kita ditanya berapa arus yang melalui 20 ohm. Kalau rangkaian ini kita salin lagi di sini, ya, ini kita beri nama ya, kita beri nama ini titik A, ini titik B, ya, titik A, titik B, yang diagonal ini CD. Arus masuk di sini 10 ampere, keluar di sini juga 10 ampere. Nah, kelihatannya rangkaiannya seperti rangkaian jembatan. Kalau rangkaian jembatan gampang hitungnya. Arus yang di sini 0, ya, arus melalui resistor 20 ohm 0. Kalau rangkaian jembatan, tapi jembatan itu ada syaratnya. Yang berhadapan ini kalau kita kalikan harus sama. Padahal ini nggak sama kan? Ini 10 kali 60 600, 15 kali 30 450. Nggak sama. Jadi bukan rangkaian jembatan ya. Bukan rangkaian jembatan. Dan juga bukan seri paralel. Karena titik ini tidak sama dengan titik ini. Ada hambatan ya. Jadi bukan rangkaian seri paralel. Nah, kita harus kerjakan dengan menggunakan hukum satu Kirchhoff, yaitu jumlah arus pada satu titik cabang harus sama dengan 0, dengan perjanjian arus masuk ke titik cabang plus arus keluar dari titik cabang min. Ya, ada juga yang menyatakan arus masuk sama dengan arus keluar. Kita pakai yang ini aja, sigma I sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita harus pakai konsep beda potensial antara dua titik, yaitu arus kali hambatan ketika jalan dari dua titik itu, dari A ke B. Ya, misalnya dari A ke B gitu. Ya, dan jalan dari A ke B ini ada banyak, nanti ada 4 ya, Anda lihat. Yang pertama itu ini, yang kedua itu ini, itu VAB. Yang ketiga ini, yang keempat ini. Nah, keempat-empatnya akan kita pakai. Nah, sebelum kita pakai beda potensial, kita akan pakai dulu hukum satu Kirchhoff. Dan tentu keterampilan yang diperlukan untuk matematiknya hanyalah variabel apa yang harus kita substitusi. Variabel apa yang harus kita pertahankan supaya variabelnya tidak terlalu banyak. Kemudian kita melakukan eliminasi. Menghilangkan salah satu variabel untuk menghitung variabel yang kedua. Oke. Kita terus. Nah, sekarang kita ke titik cabang A dulu ya. Ke titik cabang A. Ya. Tadi kita sudah beri nama, jadi saya ganti gambarnya dengan ini. Ya. Jadi titik cabang A. Kita mulai dari titik cabang A, hukum satu Kirchhoff. Sudah itu nanti titik cabang B, dan yang ketiga titik cabang D. Nah, di titik cabang A, kalau Anda perhatikan, arus masuk kan 10 ampere, plus 10. Keluar min I1, min I2. Min I1, min I2 sama dengan 0. Nah, di sini yang kita akan substitusi nanti I1. Yang kita pertahankan variabel I2. Jadi nanti di sini I1 sama dengan 10 min I2. Sehingga persamaan 1 ini variabelnya cuma 1. Ya, tidak 2, karena I1 bisa kita ganti dengan I2. Kemudian kalau kita ke titik cabang B, titik cabang B ini, maka Anda lihat, ini arus masuk I3, arus masuk I4, dan keluar 10. Jadi I3 tambah I4 dikurang 10. Ya, masuk plus, keluar min. Nah, di sini yang kita akan substitusi variabel yang ganjil aja. Jadi I3 sama dengan 10 min I4. Ya, jadi perhatikan yang kita pertahankan tetap adalah I4. Kalau ada I3, kita ganti 10 min I4. Terakhir adalah titik cabang D. D atau C, ya kita ambil D aja lah. Di titik D ini arus masuk I2, I5, I2, I5 masuk, keluar I4. Jadi I2 ini plus, I5 plus, I2 plus I5. I4 keluar dari titik D, ya, keluar dari titik D, jadi min. Ya, kemudian I5 itu akan sama dengan I4 dikurang I2. Jadi perhatikan variabelnya tetap 2. Kenapa? Karena I5 bisa saya ganti I4 kurang I2. Jadi saya akan cari dua persamaan.
Nah, kedua persamaan itu kita dapatkan dari konsep beda potensial. Nah, ya, konsep beda potensial. Saya mulai dulu dengan beda potensial VAB lewat ini, jalan ini. VAC plus VCB. VAB jalan dari ini, AC, CB. Ya, VAB. VAC, I1 kali 10. Ya, VCB, I3 kali 30. Ya, itu jalan yang pertama. Sekarang jalan yang kedua, yang ini. VA ke D dulu, baru D ke B. Ya, jadi VAD ditambah VDB. Ya, maka Anda dapat VAD adalah I2 kali 15 ya. Arusnya I2, hambatannya 15. VDB arusnya I4, hambatannya 60. I4 kali 60. Nah, baru kita samakan sekarang 1 dengan 2 ya. Oke. Sekarang kita samakan 1 dengan 2. Satu, ruas kirinya sama kan? Berarti ruas kanannya harus sama. I1 kali 10 ditambah I3 kali 30 harus sama dengan I2 kali 15 ditambah I4 kali 60. Nah, kemudian kita bagi 10 lah, biar sederhana ya. Maka ini adalah I1 ditambah 3I3 sama dengan 1,5 I2 tambah 6 I4. Kemudian Anda perhatikan tadi I1 itu kita substitusi ini menjadi I2, I3 pun kita substitusi, I2 dan I4 tetap. Jadi ini yang kita substitusi. I1 10 min I2. 10 min I2 ditambah 3 kali I3. 10 min I4. Sama dengan 1,5 I2 ditambah 6 I4. Kemudian kita kalikan yang ini. Ya. Maka ini kita dapatkan 10 kurang I2 ditambah 30 dikurang 3 I4 sama dengan 1,5 I2 ditambah 6 I4. Ya. Kemudian kita susun sehingga seperti sistem persamaan linear. Variabel I2 dan I4 di kiri, ininya di kanan. Ya, seperti itu. Oke, tapi dua-duanya nanti kita balik. Jadi karena ini plus, ini juga plus, lebih baik ini kita ke sana. Ya, jadi 2,5 I2 ini pindah ke sana 9 I4. Ini tertinggal di sini 10 tambah 30 40. Nah, ini persamaan yang pertama. Ya, anggap aja bunga ya. Variabelnya 2 kan? Berarti kurang satu persamaan kan? Kurang satu persamaan yang seperti ini, I2 dan I4. Ya, tenang aja, kan kita punya jalan ketiga. Ini tadi kan jalan ke-1 dan jalan kedua. Sekarang kita beda potensial. Ya. Yang jalan ketiga. Ya. Jalan ketiga itu adalah ACDB ya. Jadi ACDB. ACDB ya. ACDB. Jadi VAB itu sama dengan VAC ditambah VCD ditambah VDB. Nah, kalau Anda hitung di sini Anda lihat VAC 10 I1. VCD searah dengan I5 lewat di 20. I5 kali 20. VDB searah dengan I4 lewat pada 60. I4 kali 60. Ya, oke, itu VAB jalan ketiga. Sekarang yang keempat. Jalan yang keempat itu ini, ADCB. ADCB. Jadi VAB sama dengan VAD
ditambah VDC ditambah VCB. Ya, ADCB. ADCB. Ya, dari A ke B. Oke. VAD searah I2 kali 15. Jadi I2 kali 15. VDC perhatikan, berlawanan dengan I5. Berarti min I5 kali 20. VCB searah dengan I3. VCB searah dengan I3 lewat 30. I3 kali 30. Oke, sekarang kita samakan. Seperti tadi, dapatlah satu persamaan seperti ini. Ya. Ya, kalau kita ambil singkatnya kira-kira seperti ini. Ya toh? Ya, supaya cepat aja kan, ini hanya hitungan biasa. Ya. 3 sama dengan 4 ya. Ini kan VAB. Jadi ini 10I1 di ruas kiri, yang 3 ini, ditambah 20I5, ditambah 60I4. Ya, sama dengan yang ruas kanan ini. 15 kali I2, dikurang 20 kali I5, ditambah 30 I3. Ya. Kemudian, ini ada I5, ini ada I5. Kita pindahkan ini ke sini. 20 ditambah 20, 40. Ya, jadi perhatikan ini 40 I5. Ini tetap 10I1 nggak kita rubah. Ini tetap 60I4 karena tidak ada pasangannya. Ya. Kemudian ini juga tetap karena tidak ada pasangannya. Ini juga tetap. Jadi yang kita rubah ini kita jumlahkan. Kemudian kita bagi 10. Ya, supaya angkanya tidak terlalu besar. Maka 10 itu tinggal I1. 40 tinggal 4, 60 tinggal 6, 15 jadi 1,5, 30 jadi 3. Nah, kemudian ingat sekali lagi variabel yang tetap adalah I2 dan I4. Jadi I2 dan I4 ini tetap. I1 kita rubah. Ya, tadi sudah tahu nih 10 min I2 di sini ada ya. I1 10 min I2. Terus I5 juga sudah tadi ya. I5 di sini kita dapat I5 ini ya. I5 itu I4 dikurang I2. Dari Kirchhoff tadi ya. Jadi I5 ini kita ganti I4 kurang I2. Ya. Ini tetap kita pertahankan 6 I4. 1,5 I2 tetap kita pertahankan. Ditambah 3 I3. I3 yang ini. Kita ganti dengan I4. 10 min 4. Nah, sehingga variabelnya cuma I2 dan I4. Sehingga ini tinggal kita kalikan. Kemudian ini tinggal kita kalikan. Ini tetap, ini tetap, ini tetap. Jadi 10 min I2 ditambah 4 I4 dikurangi 4 I2. Ditambah 6 I4. Sama dengan 1,5 I2 ditambah 3 kali 10, 30 min 3 I4. Ya. Kemudian I4 ini kita satukan. Ya, susun seperti ini kan. Seperti persamaan yang sebelumnya. Nah, kita susun seperti ini kan persamaannya. Oke, nggak apa-apa. I2 dulu ya. I2. Jadi Anda lihat I2. Ini min I2. Ini min 4. Min 5 berarti kan. Ini min 1,5. Min 6,5. Kemudian I4. Ini 4 tambah 6, 10. Ini pindah ke sini plus 3. 13. Angka kita taruh di ruas kanan. 10 pindah ke sana min 10. 30 kurang 10, 20. Ya. Nah, kemudian ya, oke. Kemudian persamaan ini ada koma-koma nggak enak ya. Jadi kita kalikan 2. Ini nanti. Yang persamaan pertama juga kita kalikan 2. Ya, jadi dua-duanya kita kalikan 2, hasilnya ini. Ini jadi min 13, 26, 40. Yang ini 5 I2, 18 I4, 40 kali 2, 80. Nah, tinggal eliminasi. I2 kita hilangkan. Ya. Ini kita kali 5, ini kita kali 13. Kemudian dijumlah, maka ini hilang. Ini nanti sisa 26 kali 5 ditambah 18 kali 13 I4. Nah, itu kalau kita hitung adalah 364 I4. Bilangan tetapnya 40 kali 5, 200 ditambah 80 kali 13. Hasilnya 1240. Ya. Oke, jadi biar cepat saja. Nah, dari sini Anda bisa ngitung I2 ya. Jadi saya salin lagi di persamaan pertama ini ya. Jadi ini saya salin lagi ya. Ini. Jadi perhatikan yang ditanya memang I5 ya.
Dari tadi Anda sudah tahu I5 itu I4 kurang I2. Jadi Anda harus cari I4, Anda harus cari I2. Nah, dari sini Anda dapat I4 kan. I4 akan sama dengan 1240 dibagi 364. Ini 3,4 ampere. Ya, kemudian kita substitusi ke bintang 1 yang ini. Ya. Jadi I2-nya bisa kita hitung. Jadi 5 kali I2 ya ditambah 18 kali I4. I4-nya 3,4 kan ini. Harus sama dengan 80. Ya. Nah, dari sini I2 ketemu 3,76 ampere. Maka dari sini I5 bisa kita hitung. Itu yang ditanya. Ya. Yang ditanya itu I5. Harus melalui resistor yang ini kan. Nah, harus yang melalui ini kan. Nah, kalau di gambar Anda kan I5 ini. Arahnya ke bawah. Pemisalan kita ke bawah ya. Kalau ketemu positif berarti benar arahnya ke bawah. Tapi kalau I5 hitungan kita ketemu negatif, berarti arahnya terbalik ke atas. Ya, dan ternyata di sini negatif memang. I4 dikurang I2, I4-nya 3,4, I2-nya min 3,76. Sehingga hasilnya negatif. Tapi nggak ada masalah, negatif itu artinya arahnya bukan ke bawah, tapi ke atas. Ya, jadi arahnya bukan begini, bukan dari C ke D, tapi dari D ke C. Itu. Jadi arus melalui resistor 20 ohm adalah 0,36 ampere dari D ke C. Kalau ngikutin gambar ini di soal kita dari D ke C terbalik. Tapi kalau di gambar asli kan tidak ada panah. Jadi kita bilang aja kalau dari D ke C itu ke atas, kalau dari C ke D ke bawah. Jadi boleh juga gitu. Ya, jadi arus melalui resistor 20 ohm adalah 0,36 ampere ke atas. Oke. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi sekali lagi Anda hanya menggunakan hukum Kirchhoff dan konsep beda potensial arus kali hambatan yang dilalui. Dan untuk pergi ke sini ada 4 jalan kan? Ada 4 jalan kan? Ini jalan yang pertama, ini jalan yang kedua. Kita samakan, dapat satu persamaan. Ini jalan yang ketiga, ini jalan yang keempat. Dapat satu persamaan, 2 persamaan. Dengan variabel kita sudah pilih I2 dan I4. Sehingga I1 kita harus nyatakan dalam I2, I3 kita harus nyatakan dalam I4, I5 harus kita nyatakan dalam I2 dan I4. Sehingga variabelnya nggak 5, tapi 2. Ya, 2 variabel. Jadi dari Kirchhoff kita dapat 2 variabel, kemudian 2 variabel itu kita bawa ke konsep beda potensial. Kita dapat 2 persamaan. 2 persamaan, 2 variabel. Selesai. Ya. Begitulah caranya. Terima kasih Anda telah mengikuti video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, cukup like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa yang subscribe bunyikan loncengnya, sehingga Anda selalu bisa mengikuti video terbaru kami, dan juga memberi semangat kepada kami untuk tetap melayani Anda. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.